Di sebuah desa yang sangat asri, hidup seorang pengembala. Pergi pagi dan pulang sore dengan membawa peliharaannya. Di sana masih sepi. Hanya ada beberapa rumah. Luas persawahan sejauh mata memandang. Tanahnya subur dengan berlimpah air untuk bercocok tanam. Jalan yang masih tanah hanya bisa dilalui dengan satu kendaraan. Jalannya masih tanah dengan kiri kanan rerumputan. Di sore hari itu, sang pengembala pulang dari mengembala kerbaunya dengan mengikuti jalan yang bertanah itu. Dari belakang datang seorang juragan pulang dari Jakarta. Panggil saja Darno yang punya kerbau. Juragan itu panggil saja Wajah. Darno sangat bangga pada Wajah sepulang dari mengembala. Langsung cerita pada sang istri. Di sana Darno ada keinginan merubah nasib seperti Wajah. Mendengar Pak Wajah membeli TV dan perhiasan dan yang lainnya dengan barang-barang yang sangat mewah, di sana makin panas Pak Darno dan ingin kaya seperti Pak Wajah. Akhirnya Pak Darno menjual kerbau untuk berdagang seperti Pak Wajah. Tanpa pikir panjang dan resikonya, Pak Darno pun berangkat ke Jakarta. Dengan bekal uang hasil jual kerbau, dia nekat membuka usaha di Jakarta. Namun sayang, hari demi hari warungnya makin sepi, hingga modal yang ada sudah menipis. Hingga akhirnya Pak Darno memutuskan untuk mencari dukun yang bisa meramaikan warungnya. Dan akhirnya bertemu dengan dukun yang dituju. Pak Darno dan istri pun diberi mantra dan jimat. Dengan jimat yang di pemberian dukun itu, Pak Darno dan istri memuat harapan dalam hatinya bahwa warungnya akan laku atau sangat laris. Tidak sabar menunggu hari yang ditunggu untuk berjualan. Hari pun datang dan warung asal sepi menjadi sangat ramai. Tentu saja Pak Darno dan istri sangat bahagia dengan keberhasilannya itu. Namun sebaliknya, warung Pak Wajah yang asalnya ramai pembeli hingga mendadak
sangat sepi pembeli, membuat Pak Wajah bertanya-tanya. Namun dengan kesabaran hatinya dan kekuatan imannya, Pak Wajah mampu meredam semua sakit hatinya kepada Pak Darno yang tiba-tiba warungnya rame setelah dia mendatangi warungnya tersebut. Berminggu-minggu dan berbulan-bulan sangat ramai pembeli di warung Pak Darno. Pak Wajah melihat dari kejauhan bahwa ini saatnya untuk pulang kampung. Pak Wajah pun pulang kampung beserta keluarga kecilnya. Melihat semua itu, Pak Darno tersenyum bahagia karena pesaingnya sudah tidak ada lagi. Dengan kesombongan, dengan kecongkakannya, Pak Darno tidak sama sekali menjawab ketika Pak Wajah berpamitan. Namun hari sial menimpa warung Pak Darno. Di saat malam, warungnya dipenuhi dengan pocong. Sontak saja, dengan cepat kabar itu langsung menyebar ke semua pelanggan Pak Darno, yang membuat warung Pak Darno menjadi sepi kembali. Dengan bantuan sang ayah, Pak Wajah yang seorang tokoh agama dan ulama mampu membongkar pesugihan warung tersebut. Sebelum warung Pak Wajah bangkrut, ternyata sudah ditaburi tanah kuburan oleh istri Pak Darno. Tentu saja dengan mantra-mantra yang sudah diberikan oleh sang dukun, hingga warung Pak Wajah tidak terlihat oleh pembeli atau pelanggannya. Dan terbongkarnya warung Pak Darno memakai pesugihan itu juga ikut campurnya sang ayah Pak Wajah yang seorang tokoh ulama. Dia masuk ke warung Pak Darno dengan membaca bismillah serta doa-doa yang tidak mungkin bisa dilawan oleh pesugihan pocong, sehingga pocong-pocong itu nampak oleh mata telanjang atau orang-orang biasa. Di sanalah semua kelicikan dan kebodohan Pak Darno terbongkar. Ternyata selama ini dia menggunakan ludah pocong untuk menjual dagangannya hingga terasa lezat untuk orang-orang yang tidak pernah membaca doa ketika makan.
Karena Pak Wajah orangnya sabar, akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung dan menggarap sawah yang sudah dibelinya dulu. Pak Wajah pun hidup menjadi seorang petani, bukan seorang pedagang lagi. Dia hidup kecukupan sekalipun di kampung karena mempunyai sawah yang sangat luas. Setelah setahun, Pak Darno pulang kampung menjadi orang yang miskin dan lebih miskin dari sebelumnya. Sekarang tidak punya apa-apa dan mengaku bersalah kepada Pak Wajah yang sudah menghancurkan usaha Pak Wajah. Dirinya lah yang paling bertanggung jawab. Dan Pak Darno menceritakan bahwa warungnya terbakar beserta isinya, ludes tak tersisa, hingga meninggalkan baju yang dipakai saja. Dan pulang kampung pun itu uang pemberian dari tetangga yang melihatnya kasihan karena menjadi gelandangan di perantauan. Pak Darmo pun menangis dan memohon maaf kepada Pak Wajah yang sudah dizoliminya. Pak Wajah pun memaafkannya dan akhirnya Pak Wajah pun menjadi orang yang kaya raya. Beda dengan Pak Darno yang jatuh miskin dan dijauhi oleh semua orang. Tamat.